Karena kalau tanpa adanya rasa empati, semacam toleransi ya, empati, itu nanti mereka akan bersifat tertutup, kurang terbuka. Dan kalau kita tidak dengarkan dengan baik, itu ketika semua mau menceritakan masalah juga kurang terbuka, sehingga kita masalah hanya poin-poinnya saja, tidak secara detail, sehingga penanganan masalah juga kurang maksimal. Jadi ketika mampu mendorong temannya untuk menceritakan masalah yang dihadapi dengan cara menggali pikiran dan perasaan seperti kecemasan, ketidakpuasan, ketakutan dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang lazim dirasakan oleh manusia, terutama remaja atau siswa. Pasti memiliki rasa kecemasan, ketidakpuasan terhadap sesuatu, ketakutan dan sebagainya. Itu yang perlu digali dalam upaya untuk menjadi seorang konselor. Dan ternyata tidak mudah, perlu latihan-latihan secara terstruktur. Kemudian tahap selanjutnya setelah adanya pemilihan calon konselor, pelatihan konselor, kemudian ada pelaksanaan dan pengorganisasian konseling teman sebaya. Setelah kegiatan pelatihan selesai, para konselor sebaya diberi kesempatan untuk mempraktekkan hasil pelatihan, yaitu membantu teman-teman sebayanya. Jadi dalam prakteknya interaksi konseling sebaya itu lebih banyak bersifat spontan dan informal, jadi tidak terencana dengan baik, tapi tetap dalam format yang tersusun rapi ya, walaupun bersifat spontan dan informal, tapi ketika sudah terlatih tetap akan tahapan harus dilalui, tetap akan dilalui secara bertahap, tidak langsung sembarangan. Jadi spontan dalam artian interaksi tersebut terjadi kapan saja, di mana saja, tidak harus dalam ruang kelas, tidak harus terjadi di ruang konseling. Saya yakin di tiap-tiap ruang pendidikan semua pasti menyediakan tempat ya, bukan tempat konseling, tidak harus tempat ya, bisa di pohon, taman, bisa di sekolah atau masjid, dimanapun, yang penting mereka nyaman, silahkan saja lakukan itu. Nah, jadi spontan dalam arti yang saya maksudkan adalah interaksi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tetapi tetap menegakkan prinsip-prinsip kerahasiaan. Jadi ketika dalam praktek konselor saya menjumpai hambatan dan keterbatasan kemampuan dalam memberikan layanan bantuan, konselor sebaya wajib berkonsultasi kepada konselor ahli. Jadi yang perlu diingat bahwasanya konselor sebaya ini adalah bukan sebuah konselor ahli. Jadi mereka selalu dalam pantauan dan pengawasan kita kami sebagai konselor ahli, tidak bisa kita lepaskan. Jadi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau klien melalui wawancara face ya oleh seorang ahli yang sedang mengalami masalah ya. Jadi ketika suatu masalah yang bermuara pada teratasi masalah di hadapan konseling, kita dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi ketika masalah sudah terselesaikan atau bisa terselesaikan, itu bisa menggali potensi-potensi yang tersembunyi yang dimiliki oleh siswa. Jadi perlu kita yakini sebagai seorang konselor, kita harus punya keyakinan bahwasanya setiap manusia, setiap remaja, setiap siswa itu memiliki potensi yang baik yang harus kita gali untuk meningkatkan kemampuan kita, harus untuk menjadi tugas kita semua.
Selanjutnya untuk proses pelaksanaan konseling teman sebaya ya, prosesnya kalau dalam sebuah gambar ini bisa kita lihat ada konselor profesional, yang dimaksud adalah kita ya, konselor ahli atau guru BK, konselor sebaya, dan konseli itu adalah siswa yang bermasalah atau menjadi target dari konselor sebaya. Jadi ada hubungan yang tidak bisa dilepaskan, selalu ada hubungan timbal balik ya, interaksi antara konselor ahli dengan konseli melalui konselor teman sebaya. Itu konselor sebaya ini sebagai apa ya, sarana atau mediasi. Tetap konselor sebaya selalu berinteraksi dengan konselor profesional, dan sebaliknya konselor sebaya juga selalu berinteraksi dengan konseling atau siswa yang masalah. Jadi perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan konseling sebaya di sekolah, konselor tidak boleh dilepas begitu saja untuk memberikan konseling sebaya. Jadi konselor profesional tetap harus memantau pelaksanaan dan perkembangan proses konseling sebaya. Jadi yang perlu diingat bahwasanya pelaksanaan konselor atau konselor teman sebaya ini bahwasanya mereka adalah siswa, bukan seorang yang ahli. Jadi tetap kita tetap diperlukan. Bukan berarti ketika terjadi konseling teman sebaya kita lepas, sudah di tangan siswa kita lepas, kita malah fokus pada masalah yang lain. Tidak semacam itu. Harus kita pegang, kita pantau. Jadi sampai selesainya konseling, karena konseling teman sebaya itu tidak terjadi dalam satu kali proses, tapi butuh waktu yang cukup panjang. Makanya kegiatan konselor teman sebaya ini di lingkungan kita juga jarang dilaksanakan, walaupun konsepnya sudah kita dengar. Tapi sejak kita menjadi mahasiswa sudah kita pelajari tentang materi konseling, tapi untuk prakteknya kita kita akan merasa bertele-tele karena harus melatih siswa dulu, harus memantau siswa dan sebagainya. Maka kalau masalah itu kita tangani sehari bisa selesai, tapi kalau mereka bisa menunggu baru selesai. Nah, ternyata berdasarkan penelitian ini jauh lebih efektif, bisa mengangkat masalah yang dihadapi oleh individu. Dan untuk menjadi seorang konselor sebaya diperlukan keterampilan dasar komunikasi. Keterampilan yang diperlukan itu ada beberapa ya. Pertama, memberikan perhatian atau attentive response, perilaku yang secara langsung respect yang ditujukan ketika konselor sebaya memberikan perhatian itu pada melalui komunikasi verbal maupun non verbal sebagai komitmen untuk fokus pada konseling. Jadi perhatian yang dimaksud bisa dengan bahasa kita atau dengan kata-kata yang sederhana, tapi tapi bisa menenangkan mereka, seolah kita benar-benar tertarik dengan yang mereka ungkapkan. Itu namanya kan perhatian. Itu adalah hal yang sangat diperlukan. Keterampilan dasar yang harus dilatih. Keterampilan memberikan perhatian itu harus nomor satu. Keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki
memiliki adalah melakukan empati. Empati itu diartikan kemampuan konselor merasakan seolah merasakan yang dihadapi oleh konselor. Jadi ketika atau siswa yang mempunyai masalah tadi berkonsultasi atau bercerita atau curhat dan sebagainya, itu sebagai konselor sebaya itu harus merasakan seolah dia merasakan yang dialami oleh mereka. Itu namanya empati, merasakan. Sehingga ketika yang lawan bicara atau konselor sebaya dianggap memiliki rasa yang sama dengan siswa yang punya masalah, sehingga mereka akan lebih terbuka dan kita pun akan lebih mudah mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dengan kita menunjukkan rasa empati, rasa seolah kita merasakan yang dirasakan oleh konseling atau siswa yang mempunyai masalah. Kemudian keterampilan yang selanjutnya untuk menjadi seorang konselor sebaya adalah merangkum. Jadi merangkum yang di sini dalam artian konselor sebaya itu dapat menimbulkan berbagai pertanyaan konseling menjadi satu pernyataan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak konseling itu bisa kita rangkum dalam sebuah pernyataan. Itu namanya merangkum, merangkum summarizing. Itu sangat diperlukan. Ini butuh latihan, tidak sekali jadi ya, tapi harus kita latih juga. Kemudian keterampilan yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah keterampilan membuat pertanyaan terbuka, ya. Pertanyaan terbuka. Jadi itu teknik memancing konseling agar berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman dan pikirannya. Jadi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang bukan jawabannya jawaban ya atau tidak, tapi jawaban sebuah pertanyaan yang mengharuskan konseling mengungkapkan perasaannya. Jadi dalam sebuah konseling saya kira sebuah larangan ketika kita membuat pertanyaan tertutup, karena untuk menggali informasi kita harus menggunakan pertanyaan terbuka, dan ini perlu dilatih bukan sekali saja. Jadi keterampilan dasar sebagai seorang konselor sebaya membuat pertanyaan terbuka itu sangat diperlukan. Selanjutnya keterampilan yang diperlukan, keterampilan dasar yang diperlukan adalah keaslian. Jadi konselor mengkomunikasikan secara jujur perasaan sebagai cara meningkatkan hubungan dengan dua atau lebih individu. Jadi keaslian yang dimaksud adalah kejujuran yang dimiliki oleh konselor terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Jadi ketegasan, asertivitas itu adalah kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan secara jujur yang ditujukan dengan cara berterus terang dan respek kepada orang lain. Nah, ketegasan dan ketegasan. Kemudian keterampilan yang lain adalah konfrontasi. Satu teknik konseling yang menantang klien, menantang siswa yang bermasalah untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa tubuh. Atau bisa dikatakan komunikasi yang ditandai dengan ketidaksesuaian atau tidak tentukan antara ucapan diungkapkan dengan bahasa tubuh yang ditampil.
Ada apa ini sholat ini terus. Wajib dimiliki oleh seorang konselor ya. Jadi proses perubahan dari fase mengeksplorasi satu masalah, awalnya kita mengeksplorasi, memahami masalah sebab-sebabnya serta masalah, kemudian mengevaluasi tingkah laku untuk mempengaruhi penyelesaian masalah. Adalah keterampilan memutar masalah ya. Jadi itu adalah sebuah proses ya. Proses dari awal mengeksplorasi, memahami, mengevaluasi, kemudian kita mencoba memberi kesimpulan atau memberi kesimpulan yang mengarahkan pada penyelesaian masalah. Si Dewan tak Bu? Tak Untuk Dewan. menjadi seorang konselor harus menguasai atau memiliki keterampilan tersebut yang telah ungkapan tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, Empat. dengan ada Keterampilan. Karena dengan mempunyai keterampilan di atas maka konselor dapat melakukan layanan konseling sebaya dengan baik dan benar. Terus yang Keterampilan harus dimiliki, tidak boleh tak bisa. Makanya proses awal tadi, pelatihan konselor tadi membutuhkan waktu ya tidak singkat. Karena satu diri ya, satu diri. Dan untuk pelaksanaan konseling sebaya Satu diri. menurut Angel lah Bu, gabus kaidah pelaksanaan konseling sebaya itu ada beberapa tahap yang harus ditutup ya Bu. dilalui. Ning dhuwur apa pas dhuwur apa? Yang pertama adalah tahap awal konseling. Jadi tahap awal konseling itu meliputi apa ya? Rumah apa? Konselor sebaya mendengarkan secara aktif ya permasalahan yang dihadapi. Jadi awal-awal kita dengarkan dulu, kita mencoba meraba-raba di permasalahan. Tutut lo berarti. Kita tunjukkan rasa empati kita tunjukkan apa ya, keterbatasan kita yang awal tadi. Konselor mengenali dan menetapkan jenis masalah yang dihadapi oleh konseling sebaya ya. Kita mencoba mengenali, kemudian kita tetapkan masalah ini. Ya. Setelah mendengarkan, kita kenali, kita tetapkan, kemudian konselor melakukan penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah konseling. Jadi kita tidak memberikan arahan secara langsung kamu harus begini, enggak semacam itu. Tapi kita berikan opsi pilihan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah konselor menegosiasikan kontrak dengan konseling sebaya. Setelah memberikan alternatif, kemudian kita memberikan kontrak, kapan kita ketemu lagi dan sebagainya, sampai kapan konseling ini kita laksanakan perlu kontrak, jadi tidak ada terpaksaan. Tahap yang dilalui selanjutnya dalam pelaksanaan konseling setelah tahap awal adalah tahap kerja konseling. Jadi tahap kerja konseling, konselor melakukan empati sambil menjelajahi dan mengeksplorasi masalah yang sedang dihadapi konseling sebaya. Jadi konselor melakukan empati sambil menjelajahi dan mengeksplorasi masalah. Kemudian setelah itu dilaksanakan, konselor membangun afeksi positif, perasaan positif konseling dalam menghadapi permasalahannya. Kita bangun relasi dulu, kita bangun afeksi perasaan positif dulu pada teman sebaya. Kemudian konselor sebaya melatih konseling sebaya untuk membiasakan bertindak secara konstruktif, berpola dalam menghadapi permasalahannya. Dalam tahap kerja konseling, jadi konseling melatih
konseling sebaya untuk membiasakan bertindak secara konstruktif dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian konselor sebaya menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Jadi tidak setelah konseling proses enggak, tapi selalu berkesinambungan. Lalu kita pelihara hubungan yang mereka merasa nyaman. Kemudian konselor sebaya melakukan alih tangan, referral, dan konfirmasi kasus jika diperlukan pada konselor ahli. Jadi seperti yang dilakukan awal tadi, ada seorang teman sebaya karena dipercaya, karena suka bercerita apapun masalahnya, apapun karena lebih cinta kepada teman sebaya, ada orang baru. Jadi walaupun permasalahan lebih pepet mentok, misalkan juga siswa yang sudah melakukan atau yang melakukan hubungan seksual tanpa sampai terjadi gangguan pas dan Aku nyopot saya. Enak kok dicopot, Mas. Ora ngono. Iki aku arep iki lho nyopot sing kae sing kae. awal mula kita Kan rawa, kan rawa. Bisa apa bisa kan itu. nah, ketika diperlukan masalah sudah Bisa purong. apa ya tanggap masalah yang perlu penanganan Wawancara bisa. Apa jadi? ada teman yang Webinar bisa. penggunaan narkoba dan sebagainya itu kan perlu sudah soal tangan kasus referral kita arahkan tapi kita sebagai konselor tetap harus konsultasi pada konselor ahli atau kita membuat atau kita memutuskan apakah tentang kasus atau konferensi kasus. Kita harus selalu konsultasi dengan konselor ahli atau kita Sing penting ndoke bloroke ngendok. Konselor menanyakan Padahal ki aku ya ora begitu berharap lho nek kok ki ya jarakin jenengan ngono ekspresine ngono ki aku ki apik ngono lho. Tak temenan guys story andok. Selesaikan dalam proses Aku rata kayak masalah kita sudah mulai memasuki tahapan konseling sebaya menanyakan keadaan konseling tentang pikiran dan perasaannya setelah menjalani konseling sebaya. Sampai itu juga konselor sebaya menanyakan manfaat. Jadi manfaat yang dia peroleh dalam kegiatan yang telah dilalui selama beberapa hari bahkan minggu atau bulanan mungkin, itu manfaat apa yang dia peroleh harus kita tanyakan. Selain itu juga konselor sebaya dan konselor mengamati perubahan sikap positif konseling dalam menghadapi masalahnya. Jadi setelah proses konseling kita anggap selesai, lalu kita pantau perubahan yang terjadi yang dialami oleh Makasih ya, Bu. Ya Allah, jadi kamu ngambung-ngambungin kok Pak Juni. Lagi. Lah jedule kuwi agak. Agak jedule kuwi ya. tahap awal tahap kerja konseling dan Iki videonya ganti-ganti ya. Sithik-sithik lho jenenge apa? Snack video. Lho ngene iki lho. tujuan Itu kan konseling diganti sebaya lagi itu orang ngono. Lah jedule ngono kan. yang pertama ada tujuan bagi konselor sebaya ya. Tujuan konseling Lah pas sebaya lanjut. Enggak aku dalam. bermuara pada konseling saja, tapi yang awalnya juga tujuannya kepada konselor sebaya pelaksananya. Jadi membekali calon konselor sebaya agar mampu menggunakan keterampilan mendengar aktif dan keterampilan memecahkan masalah yang dihadapi oleh teman sesama remaja. Itu tujuan awal ya, tujuan konselor sebaya bagi seorang konselor sebaya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan saling berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah. Luar biasa. Mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan saling berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah.
tujuannya adalah mengembangkan sikap-sikap positif yang diperlukan dalam membantu teman sebaya dalam menghadapi masalah. Mengembangkan sikap positif. Jadi sikap positif lebih berpat lagi dan lebih banyak lagi. Kemudian tujuan bagi remaja sebagai konseling itu adalah siswa yang punya, dalam artian adalah siswa yang punya masalah. Itu membantu remaja dan siswa memahami masalah yang sedang dihadapi. Membantu memahami masalah yang sedang dihadapi. Kemudian membantu remaja membangun afeksi positif dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Perasaan positif itu dalam menghadapi masalah jadi tujuan dari konseling. Kemudian membantu remaja berarti membiasakan bertindak secara konstruktif dalam menghadapi masalah. Ini selanjutnya fungsi konseling sebaya. Jadi fungsi konseling sebaya itu yang pertama membantu siswa memecahkan masalahnya, jelas ya, karena tujuan awal tadi juga membantu memecahkan masalah. Kemudian membantu siswa yang mengalami penyebabkan fisik. Jadi siswa-siswa yang mengalami penyebabkan fisik biasanya akan ada masalah sudah beradaptasi. Sehingga diperlukan konseling supaya memberikan motivasi, dorongan atau rasa percaya diri dan sebagainya. Dia membantu siswa baru membina dan mengembangkan hubungan baru dengan teman sebaya dan peserta. Dia melakukan tutorial dan penyesuaian sosial bagi siswa asing. Ini kalau ada siswa asing di sekolah. Dengan manfaat 7 pira to Pak Joko Susilo ki? Sebaya. Jangan dewe ya. Jangan dewe. Guru idola lho. Sebaya. Guru Yang idola. pertama, siswa memiliki kemampuan melakukan pendekatan dan pembinaan percakapan dengan baik serta bermanfaat bagi orang lain. Kemudian siswa memiliki kemampuan mendengar, memahami dan merespon. Mendengar, memahami dan merespon, termasuk berkomunikasi non-verbal, cara memandang dan dan melakukan dorongan minimal. Yang manfaat selanjutnya adalah siswa memiliki kemampuan mengamati dan menilai tingkah laku orang lain dalam rangka menentukan apakah tingkah laku bermasalah atau tidak. Jadi inilah manfaat dari konseling supaya memiliki kemampuan mengamati dan menilai tingkah laku orang lain. Jadi menjadi modal dasar menjadi konseling ahli. Kemudian siswa memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang lain tentang masalah dan perasaan pribadi. Ini ya manfaat ya diganti dari konseling. dina apa Pak? Dina Senin, Senin Selasa Rabu. Karena Dina Senin Selasa Rabu. Manfaat. Dina Senin Selasa Rabu. Lah kami cuma Sabtu. Apa ya? Kami cuma Sabtu. Satu neng kono lho. Kuntoro ki nang pira to? Kuntoro ki Yang pertama, siswa yang memiliki masalah 28. memiliki ketidakcocokan dengan siswa yang ditunjuk sebagai konselor sebaya, sehingga pelaksanaan konseling menjadi tidak efektif. Jadi ketika siswa yang punya masalah atau konseling Penata tingkat 1. atau siswa yang ditunjuk menjadi konselor sebayanya, itu akan menjadikan apa ya, perasaan tidak nyaman, kurang terbuka, sehingga proses konseling Jadi kayak diganti ngono Pak, sakne ganti daftar edit barang. Wis dadi rasa. sempurna. Wes diganti Jadi Pak.
kekurangan yang dimiliki salah satunya itu. Jadi ada kalanya siswa yang memiliki masalah tidak cocok dengan konselor yang kita tunjuk. Kemudian konselor sebaya gagal mengenali tanda-tanda permasalahan yang dihadapi konseling. Hal ini bisa saja terjadi, ingat bahwasanya konselor sebaya merupakan orang yang tidak profesional dalam bidang konseling. Curhat masih bisa kan? Konselor sebaya adalah siswa yang kita Aja curhat udah ada kalanya kita akan mengalami kegagalan nduk nyanyi. atau gagal memahami tanda-tanda permasalahan karena mereka adalah siswa bukan seorang yang dan kekurangan dari konseling ini adalah konselor selalu harus melatih terlebih Si datang ra apa? siswa yang tujuh sebagai konselor Sini. harus melatih itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena melalui beberapa tahap dan proses yang harus dilalui untuk menciptakan seorang konselor sebaya. Dan jika siswa lain tahu bahwa siswa tersebut ditunjuk menjadi konselor, ada kemungkinan siswa menjadi tertutup dan berhati-hati gitu ya. atau bahkan menghindari membahas masalah Hadir yang lho Mis mosok ngenteni kabeh jeneng. Hati-hati ya ning dalanan. Jadi Hati-hati ketika ada siswa yang lain tahu bahwa dia adalah Gila. Hati-hati jalan. Aku kan hati-hati di jalan. Kok kan hati-hati jalanan aku. Kaya ngono di aku ra maca aku. dia konselor sebaya Ya ditabrak mobilnya. NB jangan tangan dari guru BK bagi Bapak Ibu guru yang tidak ada Bapak Aku ora hati-hati. Sampaikan personal apa namanya? itu akan menjadikan siswa lain jadi tertutup. Salah satu kekurangan yang ada pada teknik konseling teman diharap sebaya. tetap Kemudian sedikit apa ya sedikit ulasan tentang sebagai pengawas. semoga dengan sedikit ya Ini redaksinya betul tolong. Bapak Ibu guru yang tidak mengawasi diharap tetap hadir. Tidak ada jadwal menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pelaksanaan dari konselor. diharap tetap hadir sebagai pengawas cadangan. Bapak Ibu guru yang tidak karena saya lihat juga Aku nambahin banyak sekali saudara saya yang Bapak bagi Bapak Ibu kalaupun nanti ada Bapak tanya guru jawab juga, Bapak Ibu saya guru merasa tidak pantas menjawab dan nanti kalaupun ada sesi masih ada sesi nanti kita diskusi yang ringan saja. Hadir sebagai pengawas cadangan. betul lagi. Demikian dari saya. Bapak Ibu guru yang tidak ada jadwal mengawasi diharap tetap hadir sebagai pengawas cadangan. Salah, Takbot, italik dan cetak tebal. dua saudara Anyel Bot, kurang suka, italik saya mohon dan maaf. underline. Wes. Itu adalah di luar Maksud nang ngerti. penghasilan saya selaku Italik. penyaji materi bukan narasumber ya. Demikian Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar di mana? Speakernya belum nyala kan Pak Wahyu? 2, 3, 24, 25, 26, Terima kasih. 28, 29, Bapak Tutut Nurhati atas 20, 21, 22, 23, penjelasannya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, konseling 33, teman sebaya, mulai dari apa itu teman sebaya, kemudian langkah-langkahnya, syarat-syaratnya dan seterusnya tadi. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang konseling teman sebaya ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika ada baru saja masih keluar. ada yang Baru saja keluar. diskusikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Tutut tadi, ada yang berdiskusikan, monggo. Jika ada yang ingin atau mungkin menambahkan atau ingin Ya wis rasar. memberikan tambahan atau sedikit diskusi, kami persilahkan. Iki Mas tabalke Mas, makasih ya Mas. Mungkin di sini ada Ibu Rita nih yang angkat tangan dan Pak Kira-kira jadi rasa. Iswanto Orang bisa menyampaikan. Ada Bu Yusi juga yang angkat tangan.
Monggo persilakan Ibu Rita dulu mungkin. Halo, Ibu Rita. Belum aktif speakernya. Atau mungkin Ibu Yusi dulu. Nah, yang sudah aktif ini sudah menunggu-nunggu mungkin. Silahkan Ibu Yusi, mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan. Kon-kon karo sing lebasan wingi. Ibu Yusi. Halo Ibu Yusi. Yusi. Belum aktif mungkin mic-nya. Ini tampaknya teman saya dari SMP 4 memantau. Speakernya belum aktif Bu Yusi itu. Mic-nya Bu. Akhirnya Sudah bisa didengar Pak? Sudah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tutut atas paparannya yang sudah memaparkan tentang konseling sebaya, tentang bagaimana tahapan-tahapan, kemudian manfaat, tujuan, dan proses-prosesnya. Jadi ini bisa membekali kita semuanya bagaimana nanti kita bisa membuat agen konselor sebaya di sekolah kita masing-masing. Cerita sedikit ya Pak Tutut ya. Oke, Bu. Gini, dulu kami pernah menyelenggarakan tentang konselor sebaya ini. Harapan kami tentunya agar nanti anak-anak bisa lebih dekat mencurahkan mungkin permasalahan yang dimilikinya dengan konselor sebaya ini, sehingga mereka akan lebih terbantu untuk bisa membantu dari kita untuk menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Dan waktu itu juga pernah ada dilakukan pelatihan yang difasilitasi oleh Puskesmas tentang aging konselor sebaya ini. Jadi ada 6 siswa yang diambil, dilatih selama 2 hari untuk bisa dijadikan aging konselor sebaya di sekolah. Tetapi realitanya Pak Tutut, di sekolah mereka agent-agent yang kita harapkan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa-siswa yang ada di sekolah itu ternyata sepi pengunjung, dalam artian yang saya tanda petik mungkin tidak laku. Jadi anak kurang tertarik untuk menggunakan konselor sebaya ini menjadi tempat mereka untuk menyampaikan masalah-masalah yang mungkin dia miliki. Nah, akhirnya kan menjadikan tujuan kita membentuk konselor sebaya itu menjadi tidak berhasil. Nah, yang saya tanyakan Pak, bagaimana agar keberadaan konselor sebaya itu nanti bisa efektif, bisa digunakan oleh peserta didik kita, agar bisa melayani peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Jadi bagaimana cara agar keberadaan konselor sebaya ini bisa efektif, bisa digunakan, karena kita sudah membentuk tapi ternyata respon anak-anak itu rendah sekali untuk anak-anak bisa menggunakan fasilitas konselor sebaya di sekolah. Terima kasih Pak Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tutut. Ya, terima kasih Pak nganu to. Bagus sekali. Sekali Ya kan sebuah giliran. contoh kasus ya. Giliran. Tentang agen konselor yang Sampai dilaksanakan nambahan. Puskesmas tadi. Jadi seperti awal tadi kita bahas bahwasanya Nah, tugasnya jenengan ya ngono kita. tentang apa ya, konselor ini adalah calon-calon konselor sebaya yang sudah kita pilih tadi. Iya, toh. Dalam seleksinya juga perlu kita perhatikan. Jadi selain memenuhi kriteria, kalau bisa diusahakan apa ya, kalau bisa mereka adalah orang yang punya eksistensi. Sehingga karena tadi konsep awal, remaja itu menjadikan remaja yang lain sebagai apa ya, panutan, sebagai contoh. Jadi ketika konselor ini Serang bukan? konselor
teman sebaya yang kita bentuk Wes, itu adalah ayo panutan gawe daftar mereka, iki, atau daftar orang-orang hadire yang jan ojo viral, kleru. atau orang-orang yang tenar di tempat mereka, mungkin itu akan menjadikan mereka Apa? lebih tertarik untuk menjadi Apa meneh? atau menjadi klien mereka, atau mereka mau menjadi bagian dari program kontrol sebaya. Lah bocah Di ya samping gini. itu juga perlu kita perhatikan tadi bagaimana pemilihan calon-calon konselor ini. Jadi di awal juga harus kita perhatikan. Jadi tidak sembarangan siswa, ketika kita siswa pada siswa kita berikan sebagai apa ya, konselor sebaya. Agar kita perhatikan ada acuan-acuan atau tadi kalau disebutkan karakteristik yang wajib dimiliki oleh calon-calon konselor sebaya. Jadi seperti apa ya, minat membantu, memiliki niat untuk membantu, diterima oleh orang lain itu jelas. Jadi ketika calon konselor itu diterima oleh orang lain, orang lain, saya kira sikapnya akan lebih welcome, tidak akan menghindar atau tertutup. Selain itu juga karakter yang disebutkan tadi ada beberapa tadi ya, suka toleransi terhadap perbedaan dan sebagainya. Atau Bun, bener to lah. Ini gunanya aja kayak Bun. Masalah Ya. agen Repot mboten. konselor teman sebaya tadi yang Kuwi dikatakan tak nggo kuwi anu dikatakan sih. tidak sukses tadi, Satu. perlu dievaluasi adalah seleksi ya. Kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi adalah bagaimana proses seleksi daripada calon konselor tersebut. Apakah sudah memenuhi kriteria atau belum? Kalau perlu sudah memenuhi kriteria, diharapkan calon-calon seorang konselor sebaya itu adalah seorang yang memiliki eksistensi yang tinggi di tempat tersebut. Jika memiliki eksistensi yang tinggi akan menjadi panutan yang lain. Itu mungkin itu sedikit pendapat dari saya, Bu Yusi. Mungkin dari senior-senior saya yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih, semoga memberikan sedikit pemahaman. Terima kasih Pak Tutut atas penjelasan. Bagaimana Bu Yusi pemaparan dari apa yang disampaikan Pak Tutut, semoga bisa sedikit menambah wawasan juga. Mungkin ada yang lain, Pak Adi tadi mungkin kita saya Bapak. Siti Pak. Oh, nyamang toh. Monggo silakan Bu Siti. Aku ora mulang. Terima kasih waktunya, mohon izin. Saya Rohimah dari Al-Firdaus, SMP Al-Firdaus. Mohon izin Bapak Tutut bisa menambahkan sedikit, melengkapi yang belum. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tutut tadi, memang kriteria dari calon peer jadi konselor ya, konselor muda yang akan kita pilih itu sesuai dengan karakteristik yang ada. Tetapi di awal menurut saya sosialisasi tentang ini itu harus sudah sampai pada anak-anak dulu. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada anak-anak bahwa nanti kita sebagai konselor itu akan dibantu oleh teman mereka yang ini kita kita pilih dari tiap kelas ya, bukan satu sekolah satu atau dua, tetapi satu kelas itu bisa satu orang, bisa dua orang gitu. Jadi dari yang skup kecil dulu agar supaya bisa mereka lebih bisa lebih menyesuaikan diri. Kalau di setiap kelas itu kan anak-anak bisa sudah lebih memahami, anak-anak yang kita pilih sebagai asisten kita itu sudah bisa memahami teman sekelasnya ya. Kemudian lebih pede untuk bisa menyampaikan karena komunikasi sudah berjalan dari lama kan. Kita juga bisa sampaikan tentang tujuannya apa, dan semuanya punya peluang untuk bisa menjadi asisten konselor ini. Nah, yang pertama sosialisasi, kemudian karakteristik. Karakteristik ini memang benar-benar tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Tutut, orang-orang yang memang berpengaruh
orang-orang yang memang dilihat oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kasusnya itu kasus yang ditangani oleh asisten kita ini adalah kasus insidental. Jadi kasus yang memang kira-kira memang anak-anak kita yang kita pilih itu mereka bisa menyelesaikan problem solvingnya ini kan. Jadi kalau yang berat-berat kita handle dulu. Kalau enggak nanti yang pertama kasihan juga memang belum siap bisa jadi. Yang kedua kalau nanti tidak ada tidak ada pencerahan bagi konselingnya, nanti tingkat kepercayaan konseli akan berkurang pada asisten kita itu. Saya lebih senang mengistilahkan ini sebagai asisten kita karena itu mewakili kita, dan itu biar juga ada sisi penghormatan dari teman-temannya itu bahwa ini adalah asisten konselor, asisten BK, asisten konselor. Nah, kasusnya kasus insidental yang memang kita pilih-pilih bahwa asisten yang sudah kita pilih ini nanti kita bisa lakukan. Bisa jadi kita sudah tadi setelah rekrutmen itu ada ada latihan-latihan yang memang yang harus kita drill kepada mereka. Latihannya ya bersifat problem solving ya. Kita kasih problem solvingnya seperti ini, dia bagaimana cara menyelesaikan misalnya begitu. Dan ini bisa jadi 1 atau sampai 2 bulan atau 3 bulan sebelum dia nanti ke lapangan gitu ya. Itu harus matang. Nah, itu kemudian kita bisa melakukan pendampingan jarak dekat maupun jarak jauh. Kalau pendampingan jarak dekat itu bisa jadi kita ada di ruangan itu ya, tapi mereka kemudian melakukan konseling, tetapi itu harus seizin dari konseli apakah ada toples apa? Ada sendiri. Maaf, koneksi terputus ya. Jadi kita bisa melakukan pendampingan itu dari jarak dekat dan jarak jauh. Kalau jarak dekat tadi seperti yang saya sampaikan, kita bisa menemani langsung, tetapi kalau untuk yang jarak jauh kita hanya menerima laporan dari asisten kita. Mungkin di awal kita sudah tahu kasusnya seperti ini, kita bisa memberikan mengetes dulu dia. Menurutmu bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Kalau dia, kita seharusnya itu A, B, C, D ngaten ya. Tapi dia baru bisa A, B, C, kita bisa memberikan arahan, tetap bisa memberikan arahan. Itu bagus. Ini ada satu poin yang nanti harus kamu sampaikan tentang ini ngaten. Nanti dia harus memberikan laporan pada kita, dan kita akan mengevaluasi itu. Jadi tetap ada bimbingan gitu. Itu saja sih Bapak Ibu sekalian, yang pangapunten kalau ada banyak kekurangan. Yes, terima kasih Ibu Siti Rohimah atas tambahannya. Mungkin tadi apa yang terjadi di sekolah UC mungkin bisa diterapkan, masalah sosialisasi juga Bu. Kemudian tentang siswanya yang dipilih mungkin masuk nggak pernah masuk karakter yang penting. Terima kasih Bu Siti sekali lagi atas tambahannya untuk menambah wawasan kita. Mungkin lain waktu juga bisa menjadi narasumber juga bagus ini kelihatannya. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Berarti dari tadi akar tangan ini. Satu lagi untuk berarti monggo. Kertas label. Ya. Maaf saya nyambung Bu Yusi ya. Cuma mau sedikit cerita. Ya, boleh. Saya hampir Besok bersama kasusnya. ya. Kayak Bu Yusi gitu. Ya nanti kok ya.
yang apa Ada yang dibantu? kesulitan ya. Ada yang dibantu? Sebenarnya sudah Bantu apa gitu? coba untuk sesuai prosedur seperti yang Ndak grogi terima ini ndak. saya, tetapi Apa grogi? Penak wong wedok. insidental dan Ngapa berbantu? Ya nek kerja sama yang apa-apa penak karo itu bukan dari anak-anak Nah, saya iya, anak ya. sendiri gitu. aku dhewe sik. Jadi saya salah rupanya mungkin ya menilai istilahnya dari kacamata saya sama kacamata anak di situ ada perbedaan yang tidak terbaca oleh saya. Itu salah satu kelemahan saya. Kadang dalam sebuah kasus ada sebuah kasus A yang dihadapi oleh anak ini dan kemudian secara tidak sengaja sahabatnya bisa dijadikan teman konseling sebayanya dia gitu. Saya kasih pengarahan dan jalan dan ini malah justru saya sering temui di kasus-kasus anak yang dia punya sahabat begitu sama sahabatnya sendiri. Kita share kemudian ke saya karena dia belum berani ngomong langsung ke saya gitu, belum berani atau belum pengen atau seperti apa deh. Nah, kamu aja yang ngomong, kamu aja yang sampaikan, nggak apa-apa ya saya sampaikan, iya nggak apa-apa gitu. Kemudian saya share, kemudian saya kasih petunjuk begini, saya share lagi dan sampai akhirnya pada Mbak. sesi konseling yang keberapa si anak ini bisa membuka diri saya. Nah, masalahnya ketemu alamat rumah apa alamat sekolah Saya ngono ya. sempurnakan solusi yang sudah mereka capai atau mereka sepakati tadinya seperti itu Bu Yusi. Jadi kadang anak-anak itu memang di luar dugaan saya ya itu karena keterbatasan saya pastinya ya, kekurangan wawasannya mungkin kurang banyak. Jadi kadang kurang bisa jeli melihat skill anak itu. Dan menurut saya aku sering ketemu berat. Nyaman sih saya melaksanakan kayak gini misalnya tadi program yang seperti yang Bu bilang nggak jalan, ya saya nggak jalan seperti itu. Kemudian ya itu munculnya justru yang kasus-kasus insidental seperti itu. Jadi sahabatnya sendiri gitu atau karena ketua kelasnya kebanyakan yang sukses perempuan nih kalau di tempat saya, yang sukses perempuan yang jadi teman sebaya. Kalau yang laki-laki jarang ada, tapi saya pernah sekitar 1-2 anak. Tapi kalau yang banyak itu aja sharing saya buat diskusi. Terima kasih dan mohon maaf semua kekurangannya. Assalamualaikum. Ya, jadi itu Pak, tuku subscriber ya nih Pak, tuku subscriber ya. Terima kasih Bu Rati atas ceritanya apa yang terjadi di sekolah sudah satu hari dapat 50 sampai 100 subscriber. Harus tambahannya tadi sehingga bisa memberikan wawasan sebagai terus jam tayang kan butuh petang jam pian neng Pak. dijadikan ketika kita ingin membentuk atau ingin tadi yang disampaikan sebagai asisten kita masing-masing sehingga jadi murah Pak. konseling termasuk sebaya ini dan kan ya. Ini 4 jam tayang 2 kali berarti 500 berapa. Bapak Ibu sekalian peserta detail Pak ini. KSF 13 subscriber. Saya kira pertemuan atau webinar kita pada siang hari ini kita cukupkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutut Merhati atas pemaparan materi yang sangat biasa tentang konseling. Aku biasa ngomong-ngomong saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu sekalian yang telah dari awal sampai akhir pada sesi atau webinar kita yang seri ke-8 ini tentang konseling teman sebaya. Dari saya cukup sekian, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Dari saya cukup sekian, jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu mohon yang sinyalnya bagus bisa menyalakan kameranya. Ini masih kondisi ada direkam biar ada dokumentasi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube yang akan saya share. Hari ini pesertanya antara 60 sampai 70 peserta. Terima kasih Bapak Ibu.
Sebelum kita akhiri, saya akan menjelaskan beberapa lagi. Bagi yang sudah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu sudah akan mendapat jawaban otomatis ke email Bapak Ibu untuk link sertifikat, juga link materi dan lain-lain sudah ada. Kalau misalnya belum dikirim ke email, Bapak Ibu bisa lihat langsung kalau di MPBK, silahkan lihat di administrasi webinar. Di sana kemudian pilih tanggal sesuai dengan kegiatan webinar, ada folder sertifikat peserta dan juga ada folder administrasi yang lain. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Saya ulangi informasi karena tadi di awal hanya beberapa Bapak Ibu guru yang bergabung. Jadi untuk minggu depan kita tetap mengadakan webinar, cuman jamnya diundur karena ada pelaksanaan ujian sekolah. Jadi Bapak Ibu hampir semua terlibat di dalam ujian sekolah karena ujian sekolahnya luring. Jadi kita akan undur, kita akan mulai lebih dari jam 12, sekitar jam 12.30 baru akan kita mulai dengan materi yang baru. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, hari Selasa minggu depan itu pertemuan ke-9, kita akan tetap mengadakan webinar, cuman jamnya kita undur menjadi jam 12.30. Nanti sekitar sampai jam 1:30 mungkin. Jadi kita akan menyelesaikan itu 1 jam sampai 1,5 jam, pas jam pulang kalau Bapak Ibu ada di sekolah yang ASN menggunakan versi Android. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini atas partisipasinya. Kita bersyukur sudah sampai kegiatan yang ke-9, ke-8 nanti masih kegiatan lagi evaluasi, baru selanjutnya akan kita adakan kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, salam sukses selalu. Bu Siti Rohimah siap jadi narasumber kayaknya Pak Adi. Wabarakatuh.